wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryati, guru PAI di SMA Negeri 1 Sindang Indramayu, Kabupaten Indramayu, sekaligus mahasiswa PPG Jalja PAI tahun 2025 di LPTK UIN Malang, Jawa Timur, dengan nomor peserta 321288000354. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Mei, Saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja pada materi peran dan metode Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kelas 10, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik? Ya, kita baca doa. Ayo dipimpin sama siapa? Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Ya, sekarang kita absen dulu ya. Aisyah ada? Aisyah ada? Akbar? Sekarang materinya apa? Jadi di sini tentang bab 10 ya. Peran dan metode Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Tujuan pembelajarannya ya. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Peserta didik dapat mempresentasikan mengenai sejarah dan perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia. Peserta didik mampu menyatakan metode dakwah para Wali Songo sesuai dengan tuntunan agama, serta peserta didik dapat bersikap sederhana, tekun, damai, dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan. Apa pengertian Wali Songo? Dinamakan Wali Songo karena jumlahnya walinya ada 9 dan Songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Kata Songo atau Sanga berasal dari kata Sanga yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Artinya ada 9 tokoh bersifat mulia. Sebuah majelis dakwah yang pertama
Masehi. Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. B. Sejarah dan peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama, Sunan Resi. Nama asli Maulana Maulana Malik Ibrahim, lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14 Masehi. Pertama kali menyebarkan agama Islam di lereng Mayat Gresik, melakukan dakwah ketika berdagang di dekat pelabuhan dan menjadi tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu suka mengobati gitu ya. Cara dakwanya adalah dengan menjalani silaturahmi dan bergaul dengan semua kalangan masyarakat. Terus berhasil membangun pesantren di lereng Gresik dan membangun masjid. Wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di desa Gapura, Wetan, Gresik. Terus Sunan Ampel, ya, yang kedua Sunan Ampel. Nama asli Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi. Berdakwah di wilayah Ampel Delta, Surabaya. Melalui dakwahnya dengan membangun pesantren Ampel Delta dan mengkader santrinya untuk menyebarkan Islam. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat adalah muridnya, mengenalkan prinsip Mohlimo dalam dakwahnya. Metode dakwahnya juga dengan menjalin kekerabatan melalui pernikahan dengan penguasa Majapahit. Meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak. Terus yang ketiga Sunan Bonang. Nama aslinya Raden Maulana Malik Ibrahim, lahir tahun 1456 dan merupakan putra dari Sunan Ampel. Menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur. Menyebarkan agama Islam dengan menyesuaikan cara kebudayaan masyarakat Jawa, yaitu wayang dan gamelan. Menciptakan gending-gending bernilai keislaman, mengubah suluk biji dan tombok api. Diperkirakan wafat tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Lihat video. Jadi habis ini lihat video ya.
Yang keempat, Sunan Giri. Nama aslinya Raden Paku, lahir tahun 1442 dan putra dari pasangan Maulana Ishak dan Bibi Sardadu, merupakan murid Sunan Ampel. Memulai dakwahnya di daerah Giri dengan membangun pesantren, dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin, karena ketajaman basirahnya dan ilmu ladunia. Dalam pembelajaran, beliau menggunakan metode lagu dan permainan yang menyenangkan. Contohnya permainan cublak suweng, sangat berpengaruh dalam pemerintahan Kesultanan Bintoro Demak sebagai ahli tata negara. Yang kelima, Sunan Ladang. Nama aslinya Raden Kosim atau Sarifuddin, lahir tahun 1470 Masehi dan merupakan putra bungsu Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Dikenal karena kegiatan sosialnya, pelapor penyantunan anak yatim dan orang sakit. Pesantrennya bersifat mandiri sebagai wilayah pendidikan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Menciptakan tembang macatan dan pangkur, gamelan Singomenpok merupakan peninggalannya. Diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Keenam, Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Said.
Tulis. Jadi pasang-pasangannya ditulis ya. Ditulis. Mana pasang-pasangannya? Tuh. Bakal pengen ribut ya. Kalian gimana ya ini? Sudah ikut kali Salah satunya. kali jaga. Umi boleh nggak di sini? Belum jadi nanti putar ke sininya. Penjelasannya. Misalnya apa gitu ya? Apa? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Historia? Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari Wali Songo, lengkap beserta penjelasannya, mulai arti dari Wali Songo, latar belakang, seperti nama asli hingga silsilah peninggalan Wali Songo dan juga makam dari para Wali Songo tersebut. Tapi jangan lupa di subscribe dulu ya, karena akan ada banyak informasi menarik lainnya. Kisah mengenai Wali Songo ini bukanlah dongeng ataupun cerita fiktif belaka, melainkan sejarah yang benar-benar terjadi pada zamannya, sehingga fakta sejarah ini jangan sampai kita lupakan. Zaman Wali Songo ini menandakan berakhirnya dominasi agama Hindu dan juga Buddha di Nusantara dan digantikan oleh agama Islam.
Meski banyak tokoh lain yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, namun Wali Songo sudah dianggap sebagai simbolnya karena mereka memiliki andil yang besar dalam penyebaran Islam hingga berhasil berdirinya sejumlah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Pada umumnya Wali Songo ini berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dimulai pada tahun 808 Hijriah atau pada abad ke-14 Masehi. Ada 3 wilayah yang menjadi lokasi para wali untuk menyebarkan dakwahnya di Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Tuban untuk wilayah Jawa Timur. Sedangkan Demak, Kudus, dan juga Muria di wilayah Jawa Tengah. Dan yang terakhir ada daerah Cirebon di Jawa Barat. Yang pertama kita akan membahas arti dan makna dari Wali Songo. Penamaan Wali Songo ini diambil dari bahasa Jawa. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, Wali Songo diartikan sebagai wali yang 9 atau 9 wali, yang menandakan jumlah para wali tersebut berjumlah 9 orang. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Songo atau Sanga adalah turunan dari bahasa Arab Sana, yang berarti mulia. Ada juga yang menyebutkan bahwa Wali Songo ini adalah sebuah majelis dakwah kreasi dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim di tahun 1404 Masehi. Dalam perkembangan Wali Songo ini tak hanya berdakwah saja, Wali Songo juga memberikan dampak bagi budaya baru yang ada di masyarakat Jawa, seperti kesehatan, bercocok tanam, berdagang, kebudayaan, seni, masyarakatan, hingga pemerintahan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai nama asli dan juga riwayat dari para Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah keturunan langsung dari Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan ke-22 dari Rasulullah. Nasab Maulana Malik Ibrahim tercatat dalam ensiklopedia Nasab Ahlul Bait yang merupakan kumpulan catatan dari Syekh Baharuddin Ba'alawi Al-Husain. Ia lahir di Samarkand, Uzbekistan. Sunan Gresik banyak sekali dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan cara baru bercocok tanam untuk mengambil hati masyarakat kebanyakan, yakni mereka yang tersisih pada akhir kekuasaan dari Majapahit. Karena krisis ekonomi dan juga perang saudara yang banyak membuat masyarakat Jawa pada saat itu menderita, Sunan Gresik membangun padepokan sebagai tempat menimba ilmu agama di lereng Gresik. Untuk mendapatkan hati masyarakat, sebagai pelengkap ia juga membangun masjid. Masjid ini adalah masjid pertama di Pulau Jawa dan masih berdiri hingga saat ini. Nama masjid tersebut adalah Masjid Jami Gresik. Sunan Gresik wafat tahun 1419 dan dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Riwayat mengatakan bahwa Sunan Ampel adalah anak dari Ibrahim Zainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Halo. Kami di sini dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Sunan Giri yang akan dibacakan oleh Safi. Naon siap? Apa gini? Oke. Pasangkanlah ngambil nomor. Semua sama di bawah ini dengan tempat. A. Sunan Ampel dengan Raden Rahmat. Sunan Gresik dengan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri dengan Raden Prabu. Balikin. Aji terus ya. Nomor 1, biografi Sunan Giri, juga dikenal sebagai Raden Prabu, dikenal dengan nama Raden Ainun Yakin, yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa, khususnya di wilayah Gresik. Dia lahir pada tahun 1442. Sunan Giri merupakan bunda Maulana Islam dengan Dewi Sukar. Ratu Sunan Giri merupakan bunda dari Sunan Ampel.
Dua, pendiri pesantren Giri. Ia mendirikan pesantren di Giri Gresik yang menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam terkemuka pada masanya dan melahirkan banyak ulama. Tiga, ahli strategi politik. Sunan Giri dikenal sebagai pemimpin yang bijak serta memiliki pengaruh politik yang kuat, bahkan diakui sebagai pemimpin spiritual dan politik oleh banyak kerajaan kecil di Nusantara. 4. Pencipta kesenian dakwah. Ia menggunakan media seni dan budaya seperti permainan tradisional dan lagu anak sebagai sarana dakwah yang efektif dalam menyebarkan ajaran Islam. Basirah ialah kemampuan spiritual untuk meliputi kebenaran dan realitas yang tersembunyi dalam Assalamualaikum. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil apa yang dibangun. Baik, yang pertama ada sama nama wali semua di bawah ini ada depan. Sunan Ampel yang bernamakan Kabupaten Rahmat, Sunan Gresik, yaitu Maulana Nabi Sunan Giri, Raden Paku, Jaga, Raden Mas Said. Yang pertama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Ia lahir pada tahun 1450 di tahun di Tuban. Ayahnya adalah Tumenggung Tika Adipati Tuban. 2. Ia adalah murid Sunan Bonang Sunan Kalijaga, terkenal sebagai wali yang berjiwa besar, berpandangan jauh, berpikiran tajam, intelek, dan serta berasal dari suku Jawa asli. 3. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana dakwah, antara lain kesenian wayang beber, temang puluh, dan membantu adalah hasil penelitian. 4. Sunan Kalijaga diperkirakan wafat pada tanggal 12 Muharram 1513.
bacaan Jangan lupa di rumahnya belajar lagi ya. Baca. Ayo siap-siap untuk berdoa. Emang udah waktunya pulang? Yang bener sih.